Kota Jakarta. Kota Jakarta merupakan salah satu kota metropolitan yang ada di Indonesia. Kota ini menjadi pusat pemerintahan, perekonomian, sehingga dilakukan pembangunan di mana-mana. Masifnya pembangunan di perkotaan menyebabkan tergusurnya ruang-ruang terbuka hijau. Hal ini pun berdampak kepada rumah-rumah di perkotaan yang minim akan lahan pekarangan. Minimnya lahan pekarangan seharusnya tidak menjadi halangan bagi masyarakat untuk tetap mampu menciptakan pekarangan rumah yang produktif. Salah satu solusi bagi pekarangan yang sempit di wilayah perkotaan adalah dengan melakukan penanaman melalui metode pot kobu. Pot kobu atau pot komunal bumbu adalah pot yang tersusun atas berbagai tanaman bumbu. Pot kobu skala keluarga dapat bertujuan untuk menciptakan kemandirian bumbu dan juga sebagai tanaman obat pada skala keluarga. Selain dapat mengurangi pengeluaran keluarga untuk pangan sehari-hari, pot kobu juga dapat menjadi solusi jangka panjang pada lahan yang sempit, yakni lahan yang tidak terkena sinar matahari langsung ataupun sudah diperkeras dengan semen maupun keramik seperti pada lahan-lahan pekarangan yang ada di kota Jakarta. Adapun jenis tanaman yang digunakan umumnya merupakan tanaman yang hampir setiap hari digunakan oleh ibu rumah tangga, khususnya untuk memasak. Tanaman yang digunakan adalah tanaman yang dapat dipanen secara terus-menerus dan tidak langsung pakai, seperti jahe, kunyit, kencur, salam, sereh, daun pandan, cabai rawit, hingga pegagan. Namun pada video kali ini kami menggunakan tanaman kale, daun kemangi, daun kelor, jahe, dan juga kencur. Karena penanaman dilakukan di wilayah perkotaan, maka jenis tanaman yang dibudidayakan adalah tanaman yang cocok ditanam di dataran rendah, memiliki kebutuhan terhadap sinar matahari yang berbeda, berumur tahunan, dipanen secara bertahap tidak sekaligus, dan juga digunakan dalam jumlah yang sedikit setiap harinya. Pembuatan pot kobu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan persemaian benih terlebih dahulu maupun benih dapat ditanam secara langsung. Hal itu berdasarkan pada jenis tanaman yang akan ditanam. Umumnya ukuran benih yang diperlukan persemaian terlebih dahulu berukuran kecil, seperti daun kemangi, daun mint, kale, dan rosemary. Sedangkan benih yang dapat ditanam langsung seperti jahe, kencur, kunyit, daun kelor, dan lengkuas. Beberapa alat dan bahan yang digunakan yaitu ada pot, tray semai, media tanam siap pakai, koret, benih kale, benih daun kemangi, benih daun kelor, benih jahe, benih kencur, dan juga air. Langkah selanjutnya yaitu persiapan media tanam. Media tanam yang digunakan untuk pembuatan pot kobu merupakan campuran dari arang sekam dan media tanam yang siap pakai. Perbandingan campuran ini yaitu 1:1. Campuran media tersebut kemudian dipadatkan pada tray semai. Setelah media tanam tercampur dengan rata, langkah selanjutnya yaitu media dibasahkan dengan air. Siram secara menyeluruh media pada tray semai. Persemaian benih yang kedua yaitu daun kemangi. Langkah yang digunakan untuk persemaian benih kemangi hampir sama dengan persemaian benih kale. Benih daun kemangi dimasukkan sebanyak 2-3 buah pada masing-masing lubang tray semai. Kemudian benih ditutup dengan media tanam buatan secara tipis-tipis. Pemeliharaan benih di tahap persemaian meliputi penyiraman secara teratur dan penempatan benih di tempat yang teduh. Benih kale dan benih daun kemangi dapat dipindah tanamkan ketika berusia 2-3 minggu setelah semai, yang dicirikan dengan tumbuhnya 4-5 daun setelah bertunas. Tahapan berikutnya yaitu persemaian benih kale. Persemaian benih kale dilakukan dengan cara memasukkan 2-3 benih tiap satu lubang tray semai. Setelah benih kale tersebar secara merata, langkah selanjutnya yaitu menutup dengan tipis-tipis benih kale dengan media tanam buatan. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu memasukkan media tanam yang berisi campuran dari media tanam siap pakai dan arang sekam dengan perbandingan 1:1 pada pot atau wadah. Campuran dari media tersebut kemudian diaduk hingga merata. Penanaman benih yang pertama yaitu daun kelor dilakukan dengan cara membuat lubang tanam menggunakan jari, kemudian memasukkan benih ke dalam lubang tersebut dan menutupnya dengan media secara tipis-tipis. Jenis tanaman selanjutnya yaitu jahe dan kencur. Benih jahe dan kencur yang akan ditanam sebaiknya yang telah tumbuh tunas.
Penanaman benih jahe dan kencur dilakukan dengan meletakkan benih dengan tunas menghadap ke atas. Selanjutnya benih jahe dan kencur ditutup dengan tanah tipis-tipis. Prinsip penanaman pot kobu adalah pengaturan jarak agar tidak terjadi kompetisi antar tanaman. Untuk itu, penanaman ketiga jenis tanaman tersebut dilakukan dengan secara berseberangan atau tidak berdekatan. Setelah semua benih sudah ditanam, langkah selanjutnya yaitu dengan melakukan penyiraman. Penyiraman dapat dilakukan 2 hari sekali dengan memperhatikan kelembaban dari media tanam. Setelah selesai, tempatkan pot kobu pada daerah yang teduh atau tidak terkena cahaya matahari langsung. Pemeliharaan pot kobu salah satunya yaitu dengan penyiraman secara berkala maksimal 2 hari sekali dan tergantung pada kondisi kelembaban media tanam. Penyiraman pada pot kobu tidak hanya dilakukan dengan air, namun dapat diselingi dengan air bernutrisi seperti pupuk organik cair maupun pupuk hayati. Pemeliharaan lainnya yaitu pemutaran pot kobu secara teratur yang diperlukan agar semua jenis tanaman terpenuhi akan kebutuhan cahaya matahari. Pemeliharaan selanjutnya yaitu penyiangan gulma atau tanaman pengganggu yang dapat berkompetisi pada tanaman utama. Penyiangan dilakukan dengan cara pencabutan secara manual tumbuhan yang ada di sekitar tanaman utama. Pada usia panen, tanaman pada pot kobu dipanen secara secukupnya tanpa mencabut tanaman tersebut. Sekian video pembuatan pot kobu dari kami. Selamat menanam. Jangan lupa like dan share videonya ya.